Suatu hari di Baghdad, pasar utama tiba-tiba ramai tak seperti biasanya. Orang-orang berlarian membawa selebaran, menunjuk ke sebuah tenda besar dengan tulisan mencolok. Seminar motivasi, jadi kaya dalam 7 hari. Seorang pria berpakaian mencolok berdiri di panggung kecil dengan mikrofon kayu, berteriak lantang, "Aku pernah miskin, pernah hidup di jalanan, tapi lihat aku sekarang. Kaya, bahagia, dan dihormati." Orang-orang terpukau. Tak sedikit yang langsung membayar 10 dirham untuk masuk dan mendengarkan ceramahnya. Abu Nawas, yang kebetulan lewat, hanya mengangkat alis. Ia lalu duduk di kursi paling belakang, mendengarkan si motivator berbicara tentang rahasia cepat kaya. Setiap rahasia terdengar indah, tapi tak satu pun disertai penjelasan nyata. Setelah 1 jam berlalu, tangan Abu terangkat. "Wahai Tuan Motivator," katanya dengan suara tenang namun penuh wibawa, "jika benar Anda bisa membuat orang kaya dalam 7 hari, kenapa masih meminta bayaran dari kami hari ini?" Kerumunan sunyi. Si motivator terdiam. Dahinya berkeringat. Ia tertawa kaku, lalu menjawab, "Ini hanya untuk menutupi biaya operasional." Abu Nawas tersenyum. "Kalau ilmu Anda benar, biaya pun seharusnya bisa ditutup dari hasilnya sendiri, bukan dari orang yang masih berharap." Orang-orang mulai saling pandang. Beberapa berdiri, keluar tenda. Ada yang marah karena merasa ditipu. Si motivator mencoba menenangkan, tapi Abu berdiri lagi. Kekayaan sejati bukan datang dari janji kosong, tapi dari kerja nyata, ilmu yang jujur, dan kesabaran. Dan sejak saat itu, seminar 7 hari kaya dibubarkan. Abu Nawas kembali berjalan santai ke arah pasar, meninggalkan kerumunan yang kini belajar membedakan antara motivasi dan manipulasi. Di pinggir jalan kota Baghdad, seorang pria mendirikan tenda kecil. Di atasnya tergantung papan kayu bertuliskan, "Jadi cerdas tanpa belajar." Orang-orang berdatangan, penasaran. Pria itu berkata, "Saya telah menemukan metode revolusioner. Tanpa perlu membaca, tanpa perlu menulis, Anda bisa menjadi pintar seperti filosof Yunani." Mata para pemuda Baghdad berbinar. Belajar tanpa belajar, itu impian mereka. Abu Nawas datang sambil membawa buku lusuh. Ia mendekat, lalu bertanya, "Bagaimana caranya menjadi pintar tanpa belajar, Tuan?" Sang motivator menjawab percaya diri, "Pakai metode saya. Cukup ulangi kalimat afirmasi ini setiap hari, 'Aku adalah orang paling pintar sedunia.' Ucapkan 100 kali saat bangun dan 100 kali sebelum tidur." Orang-orang mulai mencoba. "Aku pintar, aku pintar." Abu Nawas mendekat pada seorang pemuda yang mengucapkan mantra itu sambil memejamkan mata. Ia berbisik, "Jika dengan mengucap saja bisa jadi pintar, maka burung beo pun lebih cerdas dari kita semua." Orang-orang mulai membuka mata mereka. Tiba-tiba metode itu terdengar konyol. Abu Nawas kembali ke tengah kerumunan. Ia berkata, "Pikiran tak bisa tumbuh dari suara kosong. Jika perut tak bisa kenyang hanya karena berkata, 'Aku kenyang,' maka akal pun tak bisa cerdas hanya karena berkata, 'Aku pintar.'" Motivator itu mencoba membantah, namun suaranya tenggelam oleh tawa kecil dari para penonton. Sejak hari itu, tenda itu tak lagi ramai. Tapi perpustakaan di sudut kota mulai dipenuhi anak-anak muda yang akhirnya sadar, belajar memang melelahkan, tapi kebodohan lebih berat dipikul. Sebuah aula besar di Baghdad disulap menjadi tempat seminar sukses. Puluhan orang hadir dengan pakaian terbaik. Di panggung, motivator terkenal membagikan sertifikat pada setiap peserta. "Ini bukti bahwa Anda sekarang sudah menjadi versi terbaik dari diri Anda," katanya penuh semangat. Para peserta bangga. Mereka berpose dengan sertifikat, memajangnya di rumah, bahkan mengirimkannya ke pelamar kerja. Abu Nawas hadir belakangan, melihat kerumunan. Ia menghampiri seorang pemuda yang memegang sertifikat dan berkata, "Apa yang kamu pelajari dari seminar ini?" Pemuda itu menjawab, "Kami diajarkan percaya diri. Jadi orang sukses. Jadi luar biasa." "Bagus," jawab Abu, "tapi apakah kamu jadi lebih jujur? Lebih sabar? Lebih peka terhadap orang miskin di sekitarmu?" Pemuda itu terdiam. Abu lalu melangkah ke panggung dan berkata pada sang motivator, "Sertifikat bisa dicetak, Tuan. Tapi perubahan sejati tidak bisa dipalsukan." Orang-orang mulai hening. Ada yang menunduk. Si motivator tersenyum gugup dan berkata, "Perubahan itu dimulai dari rasa percaya diri." Abu menjawab, "Percaya diri memang penting, tapi jika percaya diri tanpa akhlak,
itu bukan keberanian, itu kesombongan. Seminar itu bubar lebih cepat dari rencana. Tapi dari sana lahir pembicaraan baru di Baghdad, tentang perbedaan antara menjadi baik di mata orang dan menjadi baik di mata Tuhan. Di sebuah taman kota, seorang motivator membentangkan tikar dan mengajak orang-orang duduk melingkar. Ia berkata, tutup mata kalian. Bayangkan kalian sedang duduk di singgasana, dikelilingi emas dan pelayan. Rasakan itu. Itulah awal dari kesuksesan. Semua orang memejamkan mata. Beberapa bahkan tersenyum sendiri, membayangkan diri mereka jadi sultan. Abu Nawas duduk di pojok, memperhatikan. Setelah beberapa saat, ia angkat tangan, boleh aku bicara? Motivator mengangguk, silakan. Abu berkata, kalau hanya dengan membayangkan bisa jadi raja, maka tiap malam Baghdad penuh dengan sultan yang tidur di lantai tanah. Orang-orang tertawa kecil, tapi sebagian mulai berpikir. Abu melanjutkan, bayangan tanpa perbuatan adalah mimpi kosong. Kita tidak akan jadi raja hanya karena menutup mata. Kita jadi raja karena membuka mata dan bekerja. Motivator membalas, visualisasi adalah langkah awal. Abu tersenyum, langkah awal harus diikuti langkah berikutnya. Kalau tidak, namanya bukan melangkah, tapi berhayal. Hari itu, pelajaran penting bergema di Taman Baghdad, mimpi itu penting, tapi lebih penting lagi bangun dari mimpi dan mulai melangkah. Di aula kota yang megah, seorang motivator baru datang dari luar negeri. Ia mengenakan jubah berkilau dan kalung emas besar. Tiket masuk ke seminarnya 50 dirham, jumlah yang cukup untuk makan sebulan bagi orang miskin. Di dalam seminar ini, katanya, saya akan mengajarkan bagaimana menarik kekayaan dari semesta. Tapi pertama-tama, bayar dulu. Abu Nawas muncul di pintu aula. Ia tidak membawa uang, hanya kantong kosong dari kulit kambing. Saat panitia meminta bayaran, Abu meniupkan angin ke dalam kantong dan menyerahkannya. Ini bayaran saya, katanya. Panitia bingung. Ini kosong. Abu tersenyum. Seminar ini pun kosong, bukan? Yang Anda jual hanya angin kata-kata. Maka, saya membayar dengan angin juga. Kata-katanya sampai ke dalam aula. Semua orang menoleh. Sang motivator tampak gelisah. Tapi Abu terus bicara. Engkau menjual janji tanpa dasar, mimpi tanpa jalan. Kau menarik orang lapar untuk makan kata-kata. Seorang peserta berdiri, tapi dia membuat kami semangat. Abu menatapnya. Semangat tanpa arah ibarat kuda liar, berlari kencang tapi tak tahu kemana. Sementara uang kalian sudah hilang, dan ilmu belum tentu bertambah. Hari itu, sebagian peserta pergi. Sebagian mulai bertanya, dan sang motivator, ia hilang keesokan paginya, membawa serta kantong-kantong penuh dirham, dan meninggalkan aula yang sunyi, kecuali kantong Abu Nawas yang masih berisi angin. Di lapangan luas dekat istana, sang motivator berkumpul bersama ratusan peserta. Ia berdiri di atas kotak kayu dan berkata lantang, ucapkan bersama saya, aku sukses. Aku luar biasa. Aku kaya. Suara peserta menggema. Abu Nawas yang duduk di bawah pohon hanya mengangkat alis. Ia memperhatikan seorang pria tua yang mengulang-ulang kalimat itu sambil memejamkan mata dan mengepalkan tangan. Abu pun bangkit, berjalan ke depan, dan berkata, lebih besar dari, jika hanya dengan mengucap aku kaya, maka para pengemis tak perlu lagi meminta. Mereka cukup teriak, aku kenyang. Dan selesai. Tawa kecil terdengar. Motivator tersenyum sinis. Kau tidak mengerti kekuatan afirmasi. Tentu, jawab Abu, aku tahu. Tapi afirmasi itu seperti benih. Tanpa disiram tindakan dan ditanam di tanah yang nyata, ia tak akan tumbuh. Motivator terdiam. Abu melanjutkan, banyak orang ingin kaya, tapi takut belajar. Ingin berubah, tapi tak mau bergerak. Dan kau menghibur mereka dengan kata-kata kosong. Beberapa peserta menunduk. Seorang pemuda bertanya, jadi kami harus bagaimana? Bangun pagi, bekerja keras, belajar dari yang tahu, dan jangan percaya pada keajaiban yang dijual dalam seminar berbayar. Lapangan itu hening, tapi dari keheningan itulah muncul kesadaran baru, bahwa ucapan hebat tak akan menggantikan langkah nyata. Sang motivator mengatur tempat duduk berbayar. Yang duduk di depan akan dapat rahasia terdalam. Katanya, tiket VIP dihargai 5 kali lipat dari biasa. Mereka yang tak mampu duduk di belakang, jauh dari panggung. Abu Nawas datang terakhir. Ia memilih duduk di tanah, di luar barisan kursi. Panitia berkata, engkau tak bisa dengar dari sana. Abu tersenyum.
Aku tak butuh dengar yang palsu dari dekat. Aku bisa mengerti yang benar bahkan dari kejauhan. Di atas panggung, sang motivator mulai bicara. Orang sukses selalu berada di barisan terdepan. Di depan kelas, di depan peluang, orang-orang bersorak. Tapi Abu Nawas berdiri dan berkata, "Itu bohong. Banyak penjahat juga duduk di depan pengadilan." Tawa pecah. Ia melanjutkan, "Yang penting bukan posisi tempat dudukmu, tapi posisi otak dan hatimu. Duduk di depan tak menjamin kau paham, apalagi bijak." Seorang pemuda di barisan VIP menurunkan kepalanya. Hari itu, banyak yang menyadari, kedekatan dengan panggung bukan jaminan mendekati kebenaran. Dan Abu Nawas, ia pulang tanpa duduk di kursi, tapi membawa pelajaran yang membuat semua peserta berpikir. Sore itu, Baghdad geger. Sebuah mobil mewah beroda 6, dihias emas palsu, melaju masuk pasar. Keluar dari dalamnya seorang motivator flamboyan, memakai parfum mencolok dan jubah kebesaran. "Lihatlah aku," katanya sambil menunjuk mobilnya, "dulu aku miskin, kini aku seperti sultan." Semua karena berpikir positif. Orang-orang terpana. Abu Nawas datang menunggang keledai tua. Ia menoleh pada mobil itu dan mendekat. "Mobil bagus," katanya. "Punya sendiri." Ya, pinjam sebentar untuk seminar," jawab motivator, gugup. Abu Nawas tersenyum sinis. "Keledai ini memang tua dan lambat, tapi aku tak meminjamnya dari siapapun. Dan aku tak pernah berpura-pura jadi sultan hanya demi membuat orang terpesona." Kerumunan tertawa. Abu berdiri dan berkata, "Kita hidup bukan untuk jadi sultan, tapi untuk jujur pada keadaan. Sebab kejujuran lebih mulia daripada ilusi kekayaan." Sang motivator mencoba berbicara, tapi suaranya tenggelam oleh tepuk tangan. Hari itu, mobil mewahnya tetap mencolok. Tapi yang dikenang bukan kemewahannya, melainkan seekor keledai tua dan seorang bijak bernama Abu Nawas. Di sebuah seminar bertajuk "Bangkit dari Kemiskinan", peserta diperbolehkan bertanya. Seorang pemuda miskin berdiri dan berkata, "Tuan, aku bekerja keras tapi tetap miskin. Apa yang harus aku lakukan?" Motivator menjawab, "Semua tergantung mindsetmu. Kalau kamu merasa miskin, maka semesta akan membuatmu miskin." Orang-orang tepuk tangan. Abu Nawas yang duduk di belakang berdiri. "Kalau begitu, izinkan aku merasa kenyang hari ini. Maka semesta pasti memberiku makanan." Semua hening. Ia menatap sang motivator, lalu berkata, "Kau memberi jawaban yang tak menjawab. Mindset penting, tapi bukan segalanya. Bagaimana mungkin orang miskin mengubah nasib hanya dengan berpikir, tanpa bantuan, tanpa sistem yang adil?" Seorang ibu tua menangis. Ia paham maksud Abu. Ia sudah berdoa, berpikir positif, bahkan menjual gelang terakhirnya demi seminar ini. Tapi tetap miskin. Abu memegang tangannya. "Kau butuh keadilan, bukan sekadar afirmasi." Hari itu seminar bubar. Tapi yang tinggal bukan kekecewaan, melainkan kesadaran baru bahwa perubahan tak hanya butuh niat, tapi juga sistem dan kerja nyata. Setiap tahun, motivator itu kembali ke Baghdad dengan seminar baru. Tapi bagi Abu Nawas, isi ceramahnya selalu sama, "Ubah hidupmu sekarang. Percaya dirilah. Ikuti langkah saya." Sampai suatu tahun, Abu Nawas masuk ke aula dan bertanya lantang, "Apakah ini seminar atau ulang tahun kebohongan yang terus dirayakan setiap tahun?" Ruangan hening. Abu menunjuk ke layar presentasi. "Lihat ini. Slide yang sama, kalimat yang sama, janji yang sama. Tapi apakah kalian berubah? Atau hanya dompet kalian yang berubah, jadi lebih tipis?" Orang-orang tertawa kecil. Tapi tawa itu getir. "Kalau dia berhasil mengubah hidupmu tahun lalu," lanjut Abu, "mengapa kau kembali hari ini? Kalau benar ilmunya manjur, seharusnya tahun ini kau sudah jadi guru." Sang motivator memerah wajahnya. Abu mengangkat tangannya. "Satu-satunya yang berubah tiap tahun adalah harga tiketnya." Orang-orang tertawa. Tapi tawa itu seperti cambuk kesadaran. Dan pada tahun itu, seminar gagal dilanjutkan. Orang-orang keluar aula, pulang dengan kepala penuh pikiran dan hati penuh tekad, untuk belajar dari yang nyata, bukan dari perayaan tahunan kebohongan. Sore hari di pusat Baghdad, sebuah seminar motivasi diselenggarakan di halaman masjid tua yang kini disulap jadi tempat promosi personal branding. Sang motivator berjalan berkeliling membawa fotografer pribadi. Ia berhenti di tengah kerumunan dan berkata, "Siapa yang ingin sukses? Mari selfie dengan saya." Orang-orang berebutan. Mereka berpikir,
berfoto dengan orang terkenal adalah tiket menuju perubahan hidup. Abu Nawas berdiri di pinggir, memperhatikan. Ia melihat sang motivator tersenyum hanya di depan kamera, lalu kembali memasang wajah dingin begitu foto selesai. Anak-anak yatim dari madrasah sebelah mencoba mendekat, berharap disapa atau sekadar diberi perhatian. Tapi mereka malah didorong panitia, jangan ganggu. Acara penting. Abu melangkah ke depan. Ia berdiri di tengah kerumunan dan berkata, "Kau tersenyum pada kamera, tapi tak peduli pada manusia." Sang motivator tergelak, tapi ini bagian dari citra positif. Abu menggeleng. Citra hanyalah bayangan, dan bayangan tidak bisa menolong siapapun. Bahkan bayanganmu sendiri pun akan meninggalkanmu saat gelap tiba. Ia lalu memeluk seorang anak yatim dan duduk bersama mereka. Tak ada kamera, tak ada sorotan, hanya kebersamaan tulus. Hari itu, banyak peserta mulai bertanya pada diri sendiri. Apakah aku datang untuk berubah, atau hanya ikut-ikutan selfie? Dengan sorotan lampu terang dan musik latar yang megah, sang motivator berkata, "Siapapun bisa jadi luar biasa. Saya bisa mengubah siapapun jadi bintang." Ia lalu mengangkat seorang pemuda dari kerumunan. "Contoh, ini orang biasa. Tapi saya bisa menjadikannya luar biasa dalam 7 hari." Semua bersorak. Pemuda itu malu-malu tapi senang jadi pusat perhatian. Abu Nawas berdiri dan bertanya, "Apakah semua orang harus luar biasa?" Motivator menjawab, "Tentu, dunia butuh orang luar biasa." Abu menghela napas. Kalau semua orang jadi luar biasa, siapa yang mau menjadi biasa? Siapa yang akan menanam gandum, menambal sandal, membersihkan jalan? Kerumunan hening. Kita terlalu sibuk ingin jadi bintang, sampai lupa bahwa dunia ini butuh langit malam yang gelap agar bintang bisa terlihat. Sang motivator mencoba menyela, tapi saya membantu orang menemukan potensi mereka. Abu menatapnya tajam. Yang kau bantu hanyalah egonya. Kau jual impian dengan harga mahal, tapi lupa bahwa emas sejati tak perlu dibentuk oleh seminar. Ia muncul dari karakter, bukan panggung. Hari itu, seminar berubah sunyi. Banyak yang menyadari, menjadi biasa bukanlah kegagalan. Tapi menjadi palsu demi terlihat luar biasa, itulah yang layak ditinggalkan. Iklan itu tersebar di seluruh Baghdad. Rahasia sukses tanpa modal, gratis hadiah untuk 10 pendaftar pertama. Orang-orang berbondong datang. Di depan pintu, panitia berkata, "Untuk masuk, cukup bayar administrasi 20 dirham. Hadiah hanya diberikan setelah ikut semua sesi." Abu Nawas tiba saat orang-orang sedang mengantri. Ia mendengar percakapan panitia yang mencurigakan. Masuk ke dalam, sang motivator berdiri dengan gaya meyakinkan. "Yang penting itu mindset, bukan kondisi, bukan modal." Ia lalu menjelaskan rahasia sukses dalam 5 langkah klise: percaya diri, niat kuat, kerja cerdas, pikir positif, dan bersyukur. Setelah 2 jam, seorang pemuda angkat tangan, "Tuan, di mana rahasianya?" Motivator menjawab, "Itu tadi rahasianya." Pemuda itu mengerutkan kening, tapi semua orang juga tahu itu. Abu Nawas berdiri, "Kalau kau jual rahasia yang semua orang tahu, maka itu bukan rahasia, tapi dusta." Ia mengangkat brosur seminar. "Kau bilang tanpa modal, tapi kami disuruh bayar. Kau bilang ada hadiah, tapi tak seorang pun mendapatkannya. Kau menjual harapan, tapi tak ada isi di dalamnya." Sang motivator tertawa kaku. Abu melanjutkan, "Seminar ini bukan ladang ilmu. Ini pasar kebohongan." Sejak itu, orang-orang mulai menilai ulang setiap iklan yang mereka lihat. Sebab Abu telah mengajarkan satu hal penting, jangan percaya pada janji yang terlalu manis sebelum tahu siapa yang mengucapkannya. Sore itu, motivator berdiri di taman kota sambil berkata, "Saya sukses karena semesta mendukung saya." Orang-orang tercengang. Ia melanjutkan, "Saya tak perlu usaha keras. Saya hanya selaras dengan energi alam." Abu Nawas duduk di bawah pohon, mengunyah roti keras yang ia beli dari pedagang tua. Ia berdiri dan bertanya, "Kalau semesta mendukung semua yang berkata hal positif, maka orang jahat pun akan berhasil asal cukup percaya diri." Motivator menjawab, "Semesta tahu niat kita." Abu mengangguk, "Tapi semesta juga tahu kejujuran kita." Ia melangkah ke depan, menatap kerumunan. "Jangan ajari orang untuk bergantung pada semesta, kalau mereka bahkan belum jujur pada diri sendiri. Keajaiban tak akan datang pada orang yang hidup dari kebohongan." Motivator membalas, "Tapi saya ingin mereka optimis.
Abu tersenyum. Optimis itu penting, tapi lebih penting lagi akhlak dan kerja nyata. Semesta mendukung yang jujur, bukan yang pintar bersilat kata. Hari itu, taman itu sunyi. Tapi sunyi itu bukan kosong, melainkan tenang, karena hati-hati mulai tercerahkan, dan lidah-lidah mulai diam untuk mendengar suara nurani. Kabar tersebar bahwa motivator terhebat akan datang ke Baghdad. Ia disebut sebagai guru para guru. Tiket masuk 100 dirham. Aula penuh. Lampu dinyalakan. Musik dimainkan. Sang motivator naik panggung dengan jubah emas. Ia mulai orasi, "Saya akan ajarkan rahasia kehidupan. Anda hanya perlu percaya pada saya. Saya telah melewati ribuan tantangan. Tiba-tiba Abu Nawas berdiri dan membacakan sebuah puisi. Wahai para pencari arah, jangan percaya pada suara megah. Sebab motivasi tanpa isi, hanyalah angin menabrak dinding sunyi. Jangan dikejar mereka yang menjual mimpi. Sementara dirinya sendiri tertipu ilusi. Panggung bisa hilang, kata bisa memudar. Tapi hati yang jujur tak akan pernah gentar. Aula hening. Sang motivator berhenti bicara. Abu menatap semua peserta. Panggung ini bukan miliknya. Ini milik kalian. Jangan serahkan akal kalian pada siapapun. Dengarlah, tapi jangan telan mentah-mentah. Satu persatu orang bangkit dan pergi. Tiket mahal tak bisa menahan kebenaran. Dan ketika panggung terakhir itu ditinggalkan, satu hal tetap tinggal, suara Abu Nawas, yang tak bisa dibeli, karena kebenaran tidak butuh panggung.